Aku adalah Arga Wijaya, anak sulung keluarga Wijaya. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang perusahaan keluarga, PT Maju Jaya Group. Perusahaan itu didirikan oleh ayahku, Pak Haryanto Wijaya, dari nol. Mulai dari usaha kecil perdagangan bahan bangunan, hingga kini menjadi raksasa di bidang properti dan retail di Jakarta. Ayah selalu bilang, bisnis itu seperti bermain catur. Satu langkah salah, semuanya runtuh. Aku memahami itu lebih dari siapapun. Setiap hari, aku bangun pagi-pagi, ke kantor sebelum matahari terbit. Aku yang mengawasi proyek-proyek besar, negosiasi dengan bank, dan menyelesaikan masalah keuangan yang tak terlihat oleh orang lain. Tapi di mata keluarga, aku seperti bayangan. Yang selalu dipuji adalah adikku, Reza. Dia lebih muda 5 tahun, tampan, pandai bicara, dan tahu cara membuat ayah tersenyum. Reza ini pintar sekali, kata ibu seringkali. Dia pasti bisa bawa perusahaan kita lebih maju. Padahal Reza, dia lebih suka pesta malam, mobil mewah, dan liburan ke Bali setiap akhir pekan. Uang saku bulanan dia lebih besar dari gaji direktur. Tapi ayah selalu membela. Reza masih muda, biarkan dia nikmati hidup. Suatu pagi, seperti biasa, aku tiba di kantor pukul 6. Kantor pusat di Sudirman, gedung tinggi yang menjadi simbol kesuksesan keluarga Wijaya. Aku langsung ke ruang rapat. Hari ini ada krisis besar. Proyek apartemen di Bekasi terancam gagal karena kontraktor utama bangkrut. Hutang kami ke bank mencapai ratusan miliar. Aku sudah semalaman analisis laporan keuangan. Ada cara untuk restrukturisasi utang, jual aset non-inti, dan cari investor baru. Aku yakin bisa selamatkan perusahaan. Pukul 8, ayah datang. Wajahnya pucat akhir-akhir ini. Dokter bilang jantungnya lemah. Reza ikut di belakangnya, tersenyum lebar seperti biasa. Selamat pagi, Pak, sapaku hormat. Ayah mengangguk lemah. Arga, ada masalah apa lagi? Aku jelaskan semuanya, dengan slide presentasi yang aku buat sendiri. Kita bisa negosiasi ulang dengan bank. Saya sudah hubungi Direktur Utama Bank Mandiri. Mereka setuju jika kita berikan jaminan tambahan dari tanah di Bogor. Reza tertawa kecil. Kak, ribet amat. Kenapa nggak pinjam saja dari teman-teman ayah? Mereka kan banyak yang kaya. Ayah menggeleng. Reza ada benarnya, lebih sederhana. Hatiku panas. Pak, itu beresiko tinggi. Bunga pinjaman pribadi bisa lebih mahal. Kita harus profesional. Ayah diam sejenak, lalu bilang, Arga, kau terlalu kaku. Reza lebih fleksibel. Dia bisa ajak orang-orang bergabung. Aku menahan napas. Lagi-lagi Reza dipuji. Padahal ide itu bodoh. Pinjaman pribadi tanpa kontrak baku bisa bikin kita terjerat utang tak berujung. Rapat berlanjut. Aku yang presentasi solusi lengkap. Tim eksekutif mengangguk setuju. Akhirnya ayah bilang, baik, lakukan seperti saran Arga. Senang rasanya. Tapi Reza cuma tersenyum tipis, seperti menyimpan sesuatu. Malam itu, aku pulang larut. Rumah besar di Pondok Indah sepi. Ibu sedang di kamar ayah, merawatnya. Reza? Pasti lagi keluar. Aku ke kamar, buka laptop. Cek email. Ada pesan dari bank. Restrukturisasi disetujui berkat proposalku. Perusahaan selamat, setidaknya untuk saat ini. Tapi kenapa hati ini masih gelisah? Seperti ada badai yang akan datang. Beberapa hari kemudian, proyek Bekasi mulai stabil. Penjualan unit apartemen naik lagi. Aku yang turun langsung ke lapangan, bicara dengan pembeli, atasi keluhan. Reza? Dia muncul di kantor hanya untuk foto-foto di media sosial. CEO masa depan, captionnya. Ibu like dan komentar. Anak mama yang hebat. Aku cuma geleng kepala. Tapi aku sabar. Aku yakin, suatu hari ayah akan lihat siapa yang benar-benar setia pada perusahaan ini. Tak kusangka, suatu hari itu datang lebih cepat dan membawa pengkhianatan terbesar dalam hidupku.
Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ayah semakin sering masuk rumah sakit. Dokter bilang serangan jantungnya bisa datang kapan saja. Aku yang bolak-balik antara kantor dan rumah sakit sambil tetap mengawasi semua proyek. Reza, dia malah semakin sering muncul di media. Foto bersama selebriti, sponsor acara musik, bahkan wawancara di televisi nasional. Pewaris muda PT Maju Jaya Group yang visioner. Begitu judul beritanya. Aku cuma tersenyum pahit saat membaca. Visioner. Dia bahkan tidak tahu bedanya antara cash flow dan profit. Suatu malam, aku duduk di samping tempat tidur ayah di rumah sakit VIP. Ruangan berbau obat dan antiseptik. Ayah terbaring lemah. Infus menempel di tangannya. "Arga," bisiknya pelan. "Perusahaan aman kan?" Aku menggenggam tangannya. "Aman, Pak. Restrukturisasi utang sudah disetujui. Proyek Bekasi mulai untung lagi. Kita bahkan bisa ekspansi ke Surabaya tahun depan." Ayah tersenyum tipis. "Kau hebat, Nak. Tapi aku khawatir." "Khawatir apa, Pak?" Aku semakin lemah. Aku harus pikirkan penerus. Reza, dia bilang dia sudah siap. Hatiku seperti ditusuk. "Pak, Reza belum berpengalaman. Ayah menggeleng pelan. "Reza bilang kau terlalu konservatif. Kau takut ambil risiko. Bisnis butuh orang berani seperti Reza." Aku terdiam. Dari mana Reza dapat ide itu? Aku yang ambil semua risiko selama ini. Aku yang berani jual aset untuk bayar utang. Aku yang berani lawan bank. Tapi aku tak membantah. Aku tahu ayah sedang sakit. Tak ingin membuatnya tambah stres. Beberapa minggu kemudian, ayah pulang dari rumah sakit. Kondisinya agak membaik, tapi dokter sarankan istirahat total. Rapat direksi diadakan di rumah besar Pondok Indah. Aku datang lebih awal, bawa laporan keuangan terbaru. Angka-angka menunjukkan pemulihan yang jelas. Keuntungan naik 15% dibanding kuartal sebelumnya. Reza sudah ada di sana, duduk di sebelah ayah. Dia pakai jas mahal, dasi merah mencolok. Ibu di sebelahnya, tersenyum bangga. Rapat dimulai. Aku presentasi seperti biasa. Semua direktur mengangguk puas. Tapi tiba-tiba Reza angkat tangan. "Pak, para direktur, saya punya usul." Semua mata tertuju padanya. "Saya lihat laporan keuangan ini bagus, tapi ada yang aneh." Dia buka map di depannya. Ada transfer besar ke rekening pribadi. Nominalnya ratusan miliar. Atas nama Kak Arga. Ruangan hening. Aku terkejut. "Apa maksudmu, Reza?" Reza tersenyum dingin. "Bukti ada di sini. Kakak transfer uang perusahaan ke rekening offshore. Mungkin untuk investasi pribadi. Atau korupsi." Aku berdiri. "Itu bohong. Mana buktinya?" Reza lempar map itu ke meja. Aku buka cepat. Dokumen transfer, tanda tangan, mirip sekali dengan tanda tanganku. Tapi aku tahu itu palsu. "Reza, kau memalsukan ini." Suaraku naik. Ayah memandangku tajam. "Arga, benar ini?" "Pak, percaya saya tidak pernah." Reza potong cepat. "Ayah, lihat tanggalnya. Transfer itu pas waktu proyek Bekasi krisis. Mungkin Kak Arga panik, mau kabur dengan uang perusahaan." Ibu menangis. "Arga, kenapa kau lakukan ini pada keluarga?" Aku merasa dunia berputar. Ini jebakan. Reza pasti rencanakan ini lama. Direktur keuangan angkat bicara. "Pak Haryanto, ini serius. Kita harus audit internal segera." Ayah diam lama. Wajahnya merah padam. Lalu dia bilang pelan, "Arga, kau kecewakan aku." "Pak, cukup." Ayah membentak. Suaranya menggelegar meski lemah. "Mulai hari ini, kau diberhentikan dari semua jabatan di perusahaan." Aku terpaku. Reza tersenyum kecil di belakang ayah. Ini belum selesai. Aku tahu ada yang lebih besar lagi.
Malam itu aku tak bisa tidur. Aku cek semua rekening perusahaan yang aku akses. Benar saja, ada transfer mencurigakan yang baru dibuat 2 hari lalu. Saat aku di rumah sakit nemani ayah. Reza pasti pakai akses cadangan atau hack system. Dia pintar dalam hal licik. Pagi harinya, rapat direksi lanjutan. Kali ini resmi. Notaris hadir. Ayah umumkan keputusan. Saya serahkan kepemimpinan perusahaan kepada Reza Wijaya sebagai CEO sementara. Arga Wijaya diberhentikan dengan tidak hormat. Aku berdiri di depan semua orang. Pak, ini salah. Reza yang... Ayah angkat tangan. Sudah cukup, Arga. Kau boleh ambil barang pribadimu dan pergi. Jangan pernah kembali. Reza mendekat, berbisik di telingaku. Kak, terima kasih ya sudah bantu selama ini. Sekarang giliran aku. Aku menatapnya dingin. Kau akan menyesal, Reza. Dia tertawa kecil. Menyesal? Aku? Kakak yang seharusnya menyesal karena terlalu percaya diri. Aku berbalik, keluar dari ruangan rapat itu. Semua karyawan memandangku dengan tatapan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang takut. Di lift, aku sendirian. Cermin memantulkan wajahku yang pucat. Aku sudah kehilangan segalanya. Jabatan, nama baik, keluarga. Tapi di dalam dada ini, api membara. Aku bukan cu yang dia menunggu disembelih. Aku serigala. Dan serigala tak pernah lupa siapa yang mengkhianatinya. Aku keluar dari gedung PT Maju Jaya Group untuk terakhir kalinya. Security yang dulu hormat menyapaku, kini hanya mengangguk dingin. Pintu kaca otomatis tertutup di belakangku. Seperti menutup babak hidup yang selama ini aku bangun dengan tanganku sendiri. Jakarta siang itu panas menyengat. Aku berdiri di trotoar Sudirman, tas laptop di bahu, dompet berisi kartu kredit perusahaan yang sudah diblokir. Di kantong celana, hanya ada uang tunai beberapa juta rupiah dan kartu ATM pribadi yang saldonya tak sampai 100 juta. Mobil dinas sudah diambil pagi tadi. Rumah di Pondok Indah, milik perusahaan, aku harus kosongkan dalam seminggu. Aku naik taksi online ke apartemen sewa kecil di Kemang yang aku beli diam-diam beberapa tahun lalu. Tempat itu satu-satunya aset pribadi yang tak bisa mereka sentuh. Di apartemen, aku duduk di sofa tua. Ruangan sepi. Aku buka laptop, cek email perusahaan. Akses sudah dicabut. Nomor telepon kantor diblok. Semua kontak direksi dan mitra bisnis pasti sudah dapat peringatan dari Reza. Aku tertawa kecil. Bitter. Kau tidak punya bakat bisnis. Kata-kata ayah pagi tadi masih bergema di kepala. Aku ingat saat kecil. Ayah ajari aku hitung untung rugi di toko bahan bangunan kecilnya. Aku yang bantu catat stok, negosiasi harga dengan supplier. Reza. Dia main bola di halaman. Kuliah di Australia, aku ambil double degree ekonomi dan teknik sipil, biaya sendiri dengan beasiswa, dan kerja paruh waktu. Reza. Kuliah di universitas swasta mahal di Jakarta. Sering bolos. Kembali ke Indonesia, aku yang bangun divisi properti dari nol. Reza masuk perusahaan karena anak bos. Dan sekarang, aku diusir dengan tuduhan korupsi palsu. Aku buka ponsel, scroll kontak. Siapa yang masih mau angkat teleponku? Aku telepon Pak Budi, direktur keuangan yang sudah lama bekerja sama denganku. Arga? Suaranya ragu. Pak, saya mau jelaskan. Maaf Arga, Reza sudah kasih instruksi. Kami tidak boleh kontak denganmu. Maaf ya. Telepon ditutup. Satu persatu, aku coba hubungi yang lain. Hasilnya sama. Pintu ditutup rapat. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di balkon kecil, lihat lampu kota Jakarta berkelap-kelip. Di sana, di kejauhan, gedung PT Maju Jaya Group masih berdiri megah. Aku ingat kata ayah dulu. Bisnis itu seperti papan bay. Kadang kau harus bluff untuk menang. Reza bluff besar hari ini. Dan semua orang percaya. Tapi aku tahu kartuku sebenarnya. Aku bukan orang yang suka pamer. Selama ini aku simpan jaringan sendiri.
Beberapa investor asing yang percaya padaku, bukan pada nama Wijaya. Beberapa proyek sampingan yang aku kelola diam-diam. Dan yang terpenting, aku punya bukti. Di cloud pribadiku, aku simpan semua backup data perusahaan, termasuk log transfer uang. Aku bisa buktikan bahwa transfer mencurigakan itu dibuat saat aku di rumah sakit. IP address-nya dari komputer Reza. Tapi aku tak akan gunakan sekarang. Belum waktunya, aku harus jatuh lebih dalam dulu, biar mereka lengah. Pagi harinya aku ke bank, cabut semua rekening bersama perusahaan. Transfer sisa uang pribadi ke rekening baru. Lalu aku ke notaris. Ubah semua aset pribadi atas nama trust yang tak bisa dilacak keluarga. Aku tahu Reza akan coba rebut semuanya. Sore itu, aku kembali ke rumah Pondok Indah untuk ambil barang. Pintu dibuka pembantu lama, Mbok Siti. Matanya merah. Den Arga, maaf ya. Aku tersenyum. Mbok, nanti kalau ada apa-apa, hubungi saya ya. Di kamar lama, ibu duduk di ruang keluarga. Wajahnya dingin. Arga, cepat ambil barangmu. Jangan lama-lama. Aku naik ke atas. Kamar childhoodku sudah mulai dikosongkan. Foto keluarga di dinding masih ada. Aku, Reza, ayah, ibu waktu kami liburan ke Bali tahun 2005. Semua tersenyum. Aku ambil foto itu, masukkan tas. Turun lagi, ayah duduk di kursi roda. Reza di sebelahnya, tersenyum puas. Ayah pandang aku lama. Matanya lelah. Arga, katanya pelan. Kau tidak punya bakat bisnis. Kau terlalu jujur untuk dunia ini. Pergi saja, cari kerja lain. Kata itu seperti pisau terakhir. Aku tatap ayah lama. Lalu Reza yang tersenyum sinis. Aku balik badan, keluar rumah tanpa kata. Di luar gerbang, aku berhenti. Angin malam meniup dingin. Aku angkat kepala, lihat rumah besar yang dulu aku anggap rumahku. Sampai jumpa lagi, bisikku pada diri sendiri. Aku akan kembali, bukan sebagai anakmu, tapi sebagai orang yang kalian takuti. Aku naik taksi, pergi ke apartemen kecil. Malam itu, aku buka laptop lagi. Aku tulis satu email ke orang yang pernah aku tolak investasinya karena terlalu berisiko. Pak Darmawan, investor legendaris yang dulu pernah ditolak ayah karena terlalu agresif. Subjek, mari kita bicara bisnis. Aku tekan send. Layar laptop menyala terang di kegelapan. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku akan bangkit dari nol. Dan saat aku kembali, mereka akan berlutut. Email yang aku kirim malam itu dijawab lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi berikutnya, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Arga Wijaya speaking. Arga, ini Darmawan, Pak Darmawan. Aku terdiam sejenak. Pak Darmawan adalah legenda di dunia investasi Indonesia. Pernah tawarkan kerjasama besar dengan ayahku 10 tahun lalu, tapi ditolak karena ayah anggap gaya dia terlalu agresif. Terima kasih sudah balas email saya, Pak. Dia tertawa pendek. Emailmu singkat, langsung ke inti. Aku suka orang begitu. Ketemu yuk hari ini juga di kantorku di SCBD. Aku tak punya alasan menolak. Jam 10 pagi, aku sudah di lobi gedung tinggi yang jadi markas Darmawan Capital. Resepsionis cantik menyapaku ramah. Lift membawaku ke lantai 50. Pintu terbuka. Pak Darmawan sudah berdiri di depan, tangan terulur. Arga, sudah besar kau. Terakhir ketemu waktu kau masih kuliah. Kami masuk ke ruangannya. Pemandangan Jakarta 360 derajat. Meja besar, tapi tak banyak barang. Hanya laptop dan beberapa map. Dia langsung ke inti. Kau bilang mau bicara bisnis. Apa yang kau tawarkan? Aku tarik napas dalam. Saya baru saja diusir dari perusahaan keluarga saya. Dengan tuduhan palsu. Saya mulai dari nol, Pak. Tapi saya punya pengalaman, jaringan, dan ide. Dia angkat alis. Maju Jaya Group. Aku dengar rumor.
Adikmu yang ambil alih? Ya, dia tersenyum tipis. Aku pernah bilang sama ayahmu, Reza itu seperti balon, kelihatan besar tapi isi angin. Aku tak komentar. Aku ceritakan rencanaku. Mulai dari investasi kecil di sektor teknologi properti, PropTech, platform digital yang hubungkan developer, agen, dan pembeli secara real time. Aku punya prototype app yang aku kembangkan diam-diam 2 tahun lalu. Sudah ada 5.000 user organik. Butuh modal untuk scale up. Pak Darmawan diam, mendengar. Aku presentasi pakai laptopku. Data user growth, revenue projection, market size. Setelah selesai, dia bertanya tajam. Berapa yang kau butuh? Seed round 20 miliar dulu untuk tim, marketing, dan server. Dia tertawa lagi. Kau minta sedikit sekali untuk orang yang baru diusir. Saya tak mau terlalu bergantung. Dia bangkit, jabat tanganku kuat. Aku kasih 50 miliar. Valuation 200 miliar pre-money. Aku ambil 20%. Kau tetap CEO. Deal? Aku terkejut. Itu valuasi gila untuk startup baru. Deal, Pak. Kertas kontrak ditandatangani sore itu juga. Notaris datang ke kantor. Dalam waktu 24 jam, uang masuk ke rekening perusahaan baru yang aku dirikan. PT Apex Ventures. Nama Apex sengaja aku pilih. Puncak. Aku akan naik ke sana. Bulan pertama berat. Aku sewa kantor kecil di coworking space di Senopati. Rekrut 3 orang tim. 1 developer, 1 marketer, 1 finance. Gaji mereka aku bayar dari tabungan pribadi dulu. Kami kerja sampai larut malam setiap hari. App kami luncurkan versi beta baru. Fitur VR tour apartemen, kalkulator KPR instan, dan marketplace listing eksklusif. User naik cepat. Dari 5.000 jadi 50.000 dalam 3 bulan. Pak Darmawan sering telepon. Kadang kasih saran, kadang kasih introduksi ke investor lain. Sementara itu, aku tak lupa pantau perusahaan lama. Berita buruk mulai beredar. Reza boros. Beli jet pribadi kecil, sponsor konser internasional. Proyek baru diumumkan megah, tapi tanpa visibility study matang. Hutang bank naik. Vendor mulai komplain telat bayar. Karyawan lama mulai resign. Beberapa hubungi aku diam-diam. Mas Arga, perusahaan lagi kacau. Pak Reza sering tak masuk. Keputusan diambil asal. Aku hanya jawab, sabar ya, semoga membaik. Tapi dalam hati, aku tahu, ini baru awal kehancuran. 6 bulan kemudian, Apex kami dapat seri A. Pak Darmawan introduksi ke beberapa visi Singapura dan Jepang. Kami raise 150 miliar lagi. Valuation melonjak ke 1 triliun. Kantor pindah ke gedung sendiri di Kuningan. Tim jadi 50 orang. App kami jadi top 3 di Play Store kategori properti. Aku mulai diversifikasi. Investasi ke startup lain, logistik, edtech, fintech. Setiap deal aku pelajari lebih dalam. Aku tak mau ulangi kesalahan keluarga. Pak Darmawan jadi mentor sejati. Kami sering makan malam berdua. Dia cerita pengalaman jatuh bangunnya. Kau mirip aku waktu muda, Arga. Bedanya kau lebih sabar. Aku tersenyum. Sabar karena aku punya target besar, Pak. Dia tahu targetku, tapi tak pernah tanya detail. 1 tahun setelah diusir, aset pribadiku sudah mencapai 200 miliar. Dari saham Apex dan investasi lain. Tapi ini belum cukup. Aku butuh lebih besar. Aku mulai cari peluang M&A kecil. Aku beli startup kompetitor yang hampir bangkrut, integrasikan ke Apex. Setiap aku menang deal, aku ingat wajah Reza yang tersenyum sinis waktu itu. Api di dada ini tak pernah padam. Sementara aku sibuk membangun Apex Ventures, PT Maju Jaya Group mulai menunjukkan retak-retaknya yang semakin lebar. Aku tak pernah benar-benar lepas pandangan dari perusahaan lama. Beberapa karyawan setia masih diam-diam kirim laporan lewat email anonim. Aku baca setiap malam, seperti membaca papan catur lawan.
Reza, sebagai CEO baru, langsung melakukan gebrakan besar. Dia umumkan proyek Superblok di Pantai Indah Kapuk senilai 2 triliun rupiah. Groundbreaking dihadiri artis ibu kota, live di televisi nasional. Reza berdiri di panggung, jas mengkilap, senyum lebar. Kita akan jadi pengembang properti nomor 1 di Indonesia, katanya penuh percaya diri. Tapi aku tahu, proyek itu tak punya visibility study matang. Tanahnya masih bermasalah dengan sertifikat ganda. Dana awal diambil dari pinjaman bank dengan bunga tinggi. Vendor mulai gelisah. Pembayaran telat berbulan-bulan. Kontraktor utama proyek Bekasi yang dulu aku selamatkan, kini tarik diri karena tak dibayar. Karyawan senior banyak yang keluar. Gaji telat, bonus dipotong. Suasana kantor seperti kapal bocor. Ibu sering posting di Instagram. Foto Reja di jet pribadi baru, liburan ke Maldives, pesta ulang tahun megah. Captionnya selalu, anak mama yang sukses besar. Ayah jarang muncul. Kesehatannya memburuk lagi. Katanya stres melihat perusahaan. Sementara itu, di Apex kami terus melaju. Tahun kedua, kami akuisisi 2 startup kompetitor. Satu platform listing properti, satu lagi perusahaan fintech KPR digital. Integrasi berjalan mulus. User kami tembus 2 juta. Transaksi bulanan mencapai 500 miliar. Investor berbondong-bondong. Seri B kami raise 500 miliar dengan valuasi 5 triliun. Pak Darmawan tetap pendamping setia, tapi aku yang pegang kendali penuh. Aku mulai bangun tim venture capital sendiri. Apex Ventures tak lagi hanya startup, tapi jadi fund yang investasi ke perusahaan-perusahaan muda potensial. Setiap deal baru, aku seperti tambah satu batu bata di bentengku. Aku beli rumah baru di Menteng. Bukan rumah megah seperti dulu, tapi strategis dan nyaman. Mobilku sederhana, tapi cash. Aku tak mau terlihat boros, belum waktunya pamer. Malam-malam, aku sering duduk sendirian di ruang kerja. Lihat foto lama keluarga di laptop. Aku tak hapus, biar ingat rasa sakit itu. Suatu hari, aku dapat telepon dari nomor lama. Arga, ini Budi. Pak Budi direktur keuangan dulu. Suara Pak Budi gemetar. Pak, ada apa? Perusahaan lagi krisis berat. Hutang bank menumpuk. Reja ambil pinjaman baru untuk tutup yang lama. Bunga bergulung. Kas kosong. Karyawan mau mogok. Aku diam mendengar. Arga, kau harus kembali. Hanya kau yang bisa selamatkan. Aku tersenyum tipis. Pak, saya sudah tak punya saham di sana. Tapi kau tahu caranya. Reja, dia tak sanggup. Aku tak janji apa-apa. Hanya bilang, sabar dulu pak. Telepon ditutup. Aku pandang layar laptop. Grafik saham Maju Jaya Group turun 40% dalam setahun. Reja mulai cari investor luar. Aku tahu dari berita. Dia terbang ke Singapura, Dubai, cari dana talangan. Tapi investor pintar. Mereka lihat laporan keuangan, lari. Aku mulai gerak diam-diam. Melalui perusahaan cangkang di Singapura yang aku dirikan, aku beli saham Maju Jaya di pasar sekunder. Sedikit demi sedikit. 1%, 2%, tak pernah lebih dari 5% satu transaksi biar tak tercurigai. Pak Darmawan tahu rencanaku. Dia hanya bilang, hati-hati Arga, balas dendam itu pedang bermata dua. Aku jawab, saya tak balas dendam pak. Saya hanya ambil kembali apa yang jadi milikku dan ajari mereka arti bisnis sebenarnya. Tahun ketiga, Apex jadi unicorn, valuasi 15 triliun. Media sebut aku Raja Baru PropTech Indonesia. Wawancara di CNBC, Forbes Asia 30 Under 30, tapi aku tolak semua foto close up. Aku tak mau Reza tahu aku sudah sebesar ini. Aku pakai nama Apex saja. Wajahku jarang muncul. Sementara Maju Jaya semakin terpuruk. Proyek PIK mangkrak. Kontraktor gugat ke pengadilan. Bank ancam sita aset. Reza jual aset non-inti. Tanah di Bogor yang dulu aku pakai jaminan utang, mall kecil di Tangerang.
Tapi uangnya habis untuk bayar bunga dan gaya hidup. Ibu mulai jarang posting. Ayah masuk ICU lagi. Aku dapat kabar dari Mbok Siti. Dan Arga, rumah besar lagi sepi. Pak Reza sering marah-marah. Bu sering nangis. Aku hanya jawab, doakan yang terbaik, Mbok. Di dalam hati, aku tahu, waktu semakin dekat. Aset pribadiku sudah 300 miliar lebih. Dari saham Apex, dividen, dan capital gain. Tapi targetku 400 miliar. Dan aku hampir sampai. Satu deal besar lagi. Aku sedang negosiasi akuisisi bank digital kecil yang bermasalah. Jika berhasil, valuasi Apex naik 2 kali lipat. Dan saham Maju Jaya yang aku pegang diam-diam sudah 18%. Cukup untuk duduk di rapat pemegang saham. Tapi aku tunggu. Tunggu saat mereka paling lemah. Saat mereka butuh penyelamat dari langit. Dan penyelamat itu akan datang dengan nama yang tak mereka sangka. Tahun ketiga adalah tahun yang paling berat dalam perjalananku. Apex Ventures sedang dalam negosiasi akuisisi bank digital kecil bernama Bank Neoprima. Bank itu hampir bangkrut karena kredit macet di sektor properti. Ironis sekali mengingat akar keluargaku. Valuasi akuisisi 800 miliar, tapi jika berhasil, Apex akan punya lisensi perbankan digital lengkap. Itu berarti kami bisa tawarkan KPR instan, pinjaman developer, dan integrasi total ekosistem properti. Semua investor antusias. Pak Darmawan bilang ini game changer. Tapi tiba-tiba pasar ambruk. Krisis ekonomi global datang seperti badai. Suku bunga The Fed naik drastis. Rupiah anjlok ke 18.000 per dolar. Investor asing tarik dana dari emerging market. Bursa saham Jakarta merah darah. Startup-startup teknologi banyak yang tutup. Valuasi unicorn turun 50-70% dalam hitungan bulan. Apex terkena imbas langsung. Deal Bank Neoprima batal. Pemilik bank minta harga lebih tinggi karena takut rugi lebih dalam. Investor sirici kami yang sudah komit mulai ragu. Beberapa bahkan tarik diri. Kas perusahaan menipis cepat. Kami harus PHK 30% karyawan. Kantor yang baru kami sewa harus disublokasikan. Aku tak tidur berhari-hari. Rapat darurat setiap pagi. Tim inti hanya tersisa 20 orang paling setia. Pak Darmawan telepon malam-malam. Arga, ini ujian terberat. Banyak orang hebat jatuh di saat seperti ini. Aku jawab dingin. Saya tidak akan jatuh, Pak. Tapi dalam hati, aku ragu. Aset pribadiku turun dari 300 miliar jadi kurang dari 150 miliar dalam 2 bulan. Saham Apex anjlok. Beberapa startup portofolio kami bangkrut total. Satu malam, aku duduk sendirian di kantor kosong. Lampu hanya menyala di mejaku. Aku buka laporan keuangan. Cash burn rate kami hanya cukup untuk 4 bulan lagi jika tak ada pendapatan baru. Aku hampir menyerah. Aku ingat wajah ayah bilang, kau tidak punya bakat bisnis. Aku ingat Reza tersenyum saat aku diusir. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Tidak, ini saatnya buktikan sebaliknya. Aku panggil tim inti keesokan harinya. Hanya 10 orang tersisa. Kita pivot, kataku tegas. Kita fokus ke produk yang tetap dibutuhkan di krisis, restructuring utang dan penjualan aset distress. Kami luncurkan fitur baru dalam 2 minggu. Platform lelang aset properti bermasalah. Developer yang kesulitan bisa jual cepat unit-unit mangkrak dengan diskon besar. Pembeli cash bisa dapat bargain. Kami kerjasama dengan bank-bank yang punya banyak NPL, kredit macet. Mereka kasih data, kami kasih komisi. Dalam sebulan, transaksi pertama masuk. 50 unit apartemen di Bekasi, milik developer kecil yang bangkrut. Terjual dalam 3 hari. Revenue mulai mengalir lagi. Kami tambah fitur konsultasi restrukturisasi utang untuk developer. Aku sendiri yang turun tangan di deal-deal besar. 6 bulan kemudian, krisis mulai mereda.
Rupiah stabil, investor mulai kembali. Apex tidak hanya selamat, tapi jadi lebih kuat. Kami spesialis di distress asset. Valuasi rebound ke 20 triliun. Deal bank digital yang batal, aku beli dengan harga diskon 60% dari harga awal. Bank Neoprima jadi milik Apex sepenuhnya. Krisis itu hampir hancurkan aku. Tapi aku keluar sebagai versi yang lebih tangguh. Pak Darmawan bilang saat kami rayakan deal bank, "Kau sudah bukan anak Wijaya lagi. Kau Arga periode." Sementara itu, di kubu Maju Jaya Group, krisis global jadi pukulan akhir. Proyek PIK benar-benar mangkrak. Bank sita sebagian tanah. Gugatan vendor menumpuk. Saham perusahaan turun sampai delisting warning dari BEI. Reza jual aset terakhir, gedung kantor pusat di Sudirman. Mereka pindah ke kantor sewa kecil di Slipi. Ayah meninggal dunia 6 bulan lalu. Serangan jantung terakhir. Aku tahu dari berita obituary. Aku tak datang ke pemakaman. Belum waktunya. Ibu pindah ke rumah kecil di Bogor. Reza masih coba pertahankan gaya hidup. Tapi mobil mewahnya mulai dijual satu persatu. Saham yang aku pegang diam-diam melalui perusahaan cangkang sudah mencapai 35%. Aku beli saat harga paling rendah, saat semua orang panik jual. Aku sudah cukup kuat. Aset pribadiku kembali ke 400 miliar. Lebih tepatnya 420 miliar setelah akuisisi bank. Waktu hampir tiba. Aku mulai langkah akhir. Aku hubungi beberapa kreditur besar Maju Jaya, bank-bank yang pegang utang ratusan miliar. Aku tawarkan beli utang mereka dengan diskon. Satu persatu, mereka setuju. Aku jadi kreditur terbesar perusahaan keluarga lama. Aku kirim surat resmi melalui pengacara. Proposal restrukturisasi utang dengan syarat aku masuk sebagai pengendali baru. Reza pasti panik sekarang. Dia mulai cari investor penyelamat di mana-mana. Iklan di media finansial, mencari strategic partner untuk turnaround PT Maju Jaya Group. Aku tersenyum baca itu. Penawar sudah ada di depan mata, tapi dia belum tahu siapa. Aku sudah memegang 420 miliar rupiah liquid, lebih dari cukup untuk langkah akhir. Melalui beberapa perusahaan cangkang di Singapura dan Cayman Islands, aku terus membeli saham PT Maju Jaya Group di pasar terbuka. Harga sahamnya sudah anjlok sampai ke level penny stock. Satu lot hanya beberapa juta rupiah. Tak ada yang mau beli lagi, kecuali aku. Dalam 6 bulan, kepemilikan aku naik menjadi 52%. Aku sudah jadi pemegang saham mayoritas tanpa satupun orang di perusahaan lama tahu. Aku juga sudah membeli 70% utang bank mereka. Artinya, jika perusahaan default, aku yang berhak sita aset-aset utama. Sisa tanah di Jakarta, mal yang masih beroperasi, dan nama baik yang tersisa. Pak Darmawan jadi satu-satunya orang yang tahu rencana lengkapku. Kami sering rapat di ruang pribadinya. "Arga, kau sudah pegang semua kartu," katanya suatu malam sambil menghisap cerutu. "Sekarang tinggal kapan kau buka kartu?" Aku jawab tenang. Saat mereka paling putus asa, Pak. Saat mereka rela jual jiwa untuk selamat. Dan saat itu datang lebih cepat dari perkiraan. Suatu pagi, aku dapat email resmi dari pengacara PT Maju Jaya Group. Subjek, undangan rapat pemegang saham luar biasa dan tawaran investasi strategis. Isinya, Reza mengadakan RUPSLB untuk mencari investor baru yang bersedia menyuntik dana segar 1 triliun rupiah dengan imbalan 60% saham baru emis. Artinya, dia rela dilusi habis-habisan asal perusahaan selamat. Mereka sudah sebarkan undangan ke semua pemegang saham terdaftar, termasuk perusahaan-perusahaan cangkangku. Aku tersenyum lebar saat baca nama investor potensial yang mereka harapkan. Sebuah konsorsium asing bernama Apex Global Partners. Nama itu aku ciptakan sendiri. Apex Global Partners adalah perusahaan induk yang aku dirikan khusus untuk transaksi ini. Tak ada yang tahu hubungannya dengan aku.
Reza dan timnya sudah hubungi Apex Global Partners melalui perantara. Mereka kirim teaser, laporan keuangan, dan proyeksi turnaround. Aku biarkan mereka menunggu berminggu-minggu. Balas email dingin, minta data tambahan, due diligence lebih dalam. Mereka semakin panik. Bank-bank mulai ancam melang aset. Karyawan mogok lagi. Vendor demo di depan kantor sewa mereka. Akhirnya, mereka kirim email putus asa. Kami sangat mengharapkan kehadiran Apex Global Partners di RUU PSLB minggu depan. Kami siap negosiasi kondisi terbaik. Aku balas singkat dari email resmi Apex. Kami akan hadir. Perwakilan kami akan datang secara langsung. Reza pasti girang membacanya. Akhirnya ada penyelamat. Sementara itu, aku lanjut perluas kerajaan Apex Ventures. Kami akuisisi 2 perusahaan lagi. Satu platform manajemen properti komersial, satu lagi perusahaan konstruksi modular yang efisien biaya. Total valuasi Apex Group sekarang mencapai 35 triliun rupiah. Media mulai sebut aku sebagai The Silent Tycoon. Karena aku jarang wawancara dan tak pernah pamer kekayaan. Aku beli apartemen penthouse di lantai tertinggi gedung baru di SCBD, pemandangan seluruh Jakarta. Tapi aku tetap hidup sederhana, makan di warung, pakai baju biasa, naik mobil listrik tanpa supir. Malam sebelum RUU PSLB, aku duduk di balkon penthouse. Angin malam sejuk, aku buka botol air mineral, tatap gedung-gedung berkelap-kelip. Aku ingat malam aku diusir dari rumah Pondok Indah. Tas laptop di bahu, hanya beberapa juta di kantong. Sekarang, aku pegang kendali atas segalanya. Aku angkat gelas air itu. Untuk kalian semua, bisikku pada angin. Besok adalah hari pembayaran. Pagi harinya, aku pakai jas hitam sederhana. Tak ada logo, tak ada aksesoris mahal. Aku naik mobil sendiri ke Hotel Bintang 5 di Senayan, tempat RUU PSLB diadakan. Di lobi, aku lihat beberapa wajah lama. Direktur-direktur yang dulu ikut usir aku. Mereka tampak tua dan lelah. Aku daftar sebagai perwakilan Apex Global Partners. Petugas meja tersenyum ramah. Silakan Pak, ruangan utama di lantai 2. Aku naik lift sendirian. Pintu ruangan terbuka. Di dalam, Reza berdiri di depan. Jas mahal tapi agak kusut. Matanya cekung, seperti tak tidur berminggu-minggu. Dia pandang aku masuk, tapi tak kenal. Aku sengaja potong rambut pendek dan pakai kacamata hitam sebentar. Rapat dimulai. Reza buka presentasi dengan suara bergetar. Para pemegang saham yang terhormat. Hari ini kita sambut investor strategis yang akan selamatkan perusahaan kita. Dia pandang ke arahku penuh harap. Aku diam saja, duduk di kursi belakang. Sampai akhirnya sesi tanya jawab. Aku angkat tangan. Reza senang. Silakan, perwakilan Apex Global Partners. Aku berdiri pelan. Semua mata tertuju padaku. Aku lepas kacamata hitam. Ruangan hening sesaat. Lalu ada yang berbisik. Arga? Wajah Reza memucat. Aku tersenyum tipis. Reza, kataku tenang. Lama tak jumpa. Ruangan rapat itu langsung hening seperti kuburan. Reza berdiri di depan. Wajahnya memucat total. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Direktur-direktur lama saling pandang. Beberapa menggeleng tak percaya. Aku tetap berdiri tenang. Tangan di saku jas. Arga? Akhirnya Reza berbisik, suaranya pecah. Kau dari Apex Global Partners? Aku mengangguk pelan. Benar, saya Arga Wijaya, chairman dan pemegang saham mayoritas Apex Global Partners. Sekaligus, aku jeda sejenak untuk efek. Pemegang saham mayoritas PT Maju Jaya Group saat ini. 52% saham sudah di tangan saya, ditambah 70% utang bank yang saya beli. Ruangan bergemuruh, bisik-bisik panik. Reza mundur selangkah, hampir jatuh ke kursinya. Mustahil, kau dari mana dapat uang sebanyak itu?
Aku tersenyum dingin. Dari bisnis, Reza. Bisnis yang kau bilang aku tak punya bakatnya. Aku maju ke depan, ambil remote presentasi dari tangannya yang gemetar. Aku buka slide yang sudah aku siapkan di flash drive. Layar besar menampilkan struktur kepemilikan saham baru. Nama Apex Global Partners di puncak, dengan garis tebal ke PT Maju Jaya Group. Lalu slide berikutnya, laporan keuangan Apex Group. Valuasi 35 triliun. Aset di bawah pengelolaan 50 triliun. Beberapa direktur menganga. Dan ini, kataku sambil klik slide berikutnya. Proposal saya, bukan suntikan dana, tapi akuisisi penuh. Saya tawarkan beli semua saham minoritas dengan harga premium 20% di atas pasar saat ini. Bayar cash dalam 30 hari. Reza akhirnya meledak. Tidak, ini perusahaan keluarga. Kau tak bisa begini saja. Aku tatap dia tajam. Perusahaan keluarga? Yang kau hancurkan dengan pinjaman gila, proyek mangkrak dan gaya hidup boros? Yang ayah bangun dari nol, kau rusak dalam 4 tahun? Ibu, yang duduk di pojok sejak tadi, mulai menangis pelan. Dia tak berkata apa-apa. Aku lanjut. Voting akan dilakukan sekarang. Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham mayoritas punya hak suara dominan. Hasil voting cepat. 68% setuju akuisisi, termasuk sahamku dan beberapa pemegang kecil yang sudah aku hubungi sebelumnya. Hanya Reza dan Ibu yang menolak. Notaris yang hadir langsung umumkan, akuisisi disetujui. PT Maju Jaya Group resmi menjadi anak perusahaan Apex Global Partners. Reza ambruk ke kursi. Wajahnya seperti orang kalah perang. Aku dekati dia pelan. Reza, mulai hari ini, kau bukan CEO lagi. Semua jabatan direksi dibekukan sampai restructuring selesai. Dia pandang aku dengan mata merah. Kau rencanakan ini sejak awal? Aku tak jawab langsung. Aku hanya lakukan apa yang kau ajarkan. Ambil kesempatan saat orang lain jatuh. Rapat selesai. Orang-orang keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Beberapa mantan direktur dekati aku, minta maaf diam-diam. Maaf dulu Mas Arga, kami terpaksa ikut Pak Reza waktu itu. Aku hanya angguk. Tak ada dendam kecil-kecilan. Malam itu, aku kembali ke penthouse. Aku buka laptop, kirim instruksi ke tim Regal. Mulai proses integrasi. Semua aset Maju Jaya akan direstrukturisasi. Proyek mangkrak akan dilanjutkan dengan efisien. Karyawan yang setia akan dipertahankan. Aku juga kirim memo internal. Nama perusahaan akan diganti menjadi Apex Maju Jaya Group. Warisan ayah tetap ada, tapi di bawah kendaliku. Aku berdiri di balkon lagi. Jakarta malam itu indah seperti biasa. Aku angkat gelas air mineral lagi. Untuk ayah, bisikku. Maaf aku tak bisa selamatkan perusahaan ini lebih cepat. Tapi sekarang sudah aman. Tapi ini belum akhir. Masih ada satu babak terakhir. Babak di mana Reza harus merasakan apa yang aku rasakan dulu. Hari ketika dia datang memohon. Beberapa minggu setelah akuisisi resmi, Apex Maju Jaya Group mulai berubah wajah. Aku pindahkan kantor pusat kembali ke gedung Sudirman yang sempat dijual Reza. Aku beli kembali dengan harga lebih murah dari harga jual dulu. Ironis. Tim restructuringku turun tangan. Proyek mangkrak di PIK dilanjutkan dengan mitra baru. Hutang direstrukturisasi. Vendor dibayar lunas satu persatu. Karyawan lama yang setia aku panggil kembali. Gaji mereka naik, bonus turnaround diberikan. Suasana kantor hidup lagi. Media ramai beritakan. Arga Wijaya, anak sulung yang kembali selamatkan kerajaan keluarga. Wawancara pertamaku setelah bertahun-tahun, aku terima di CNBC Indonesia. Wartawan tanya, Pak Arga, apa motivasi Anda ambil alih kembali perusahaan keluarga setelah kisah yang kita semua tahu? Aku jawab tenang. Saya tak pernah pergi, saya hanya belajar di luar. Sekarang saatnya terapkan pelajaran itu.
Tak ada kata dendam. Tak perlu. Tapi di balik layar, aku tunggu satu momen. Momen ketika Reza tak punya pilihan lagi. Dan momen itu datang lebih cepat dari yang kukira. Suatu sore, security kantor telepon ke ruanganku di lantai teratas. Pak Arga, ada tamu bernama Reza Wijaya. Dia bilang, keluarga. Aku diam sejenak, lalu bilang, suruh naik. Lift membuka langsung di ruanganku. Pintu geser pelan. Reza masuk. Penampilannya berubah drastis. Jas yang dulu mahal kini kusut. Rambut tak terurus. Matanya cekung seperti orang tak tidur berminggu-minggu. Dia berdiri di depan mejaku, tak berani duduk. Arga, Kak Arga. Aku tak angkat kepala dari laptop. Ada apa, Reza? Dia tarik napas dalam. Suaranya gemetar. Aku datang minta maaf. Aku akhirnya pandang dia. Maaf untuk apa? Untuk semuanya. Tuduhan palsu itu, memalsukan dokumen, manipulasi ayah, mengusir kau. Aku salah besar. Aku diam, biar dia lanjut. Aku tak tahu bisnis itu sesulit ini. Aku pikir cukup senyum, jabat tangan, pesta dengan investor. Ternyata tidak. Dia jeda, suara semakin pelan. Setelah ayah meninggal, aku baru sadar. Semua yang kau lakukan dulu, itu yang bikin perusahaan bertahan. Aku masih diam. Reza lanjut. Sekarang aku tak punya apa-apa. Rumah di Pondok Indah disita bank. Mobil dijual untuk bayar hutang pribadi. Ibu sakit, butuh biaya rumah sakit. Aku bahkan tak punya pekerjaan. Dia tatap aku penuh harap. Kak, aku minta pekerjaan, apa saja, di perusahaan ini. Aku janji belajar dari nol lagi. Ruangan hening lama. Aku bangkit pelan, berjalan ke jendela besar. Lihat pemandangan Jakarta sore hari. Aku ingat kata ayah dulu. Kau tidak punya bakat bisnis. Aku ingat saat aku diusir tai tangan kosong. Aku ingat api yang membara di dada ini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, api itu sudah padam. Diganti dingin yang tenang. Aku balik badan. Pekerjaan ada, Reza. Matanya berbinar. Benar, Kak? Terima kasih. Aku siap jadi staf biasa, asal... Aku potong. Posisinya security. Penjaga pintu gerbang utama. Gaji standar UMK Jakarta. Shift malam juga. Reza terpaku. Kau mulai minggu depan. Seragam akan disiapkan. Dia buka mulut, tapi tak ada kata keluar. Aku lanjut dingin. Ambil atau tinggal, tak ada pilihan lain. Reza tatap lantai lama. Bahunya turun. Akhirnya dia angguk pelan. Aku ambil. Aku tekan tombol intercom. Security, antar tamu keluar. Reza berbalik. Langkahnya berat menuju lift. Pintu lift tertutup. Aku kembali duduk di kursi. Tak ada senyum puas, tak ada hahaha hihi. Hanya rasa lega. Babak ini selesai. Minggu berikutnya, Reza mulai bekerja. Aku sengaja tak muncul di hari pertama dia, biar dia rasakan sendiri. Kamera CCTV di gerbang utama ku tonton dari ruanganku. Reza datang pagi-pagi, pakai seragam security biru tua yang baru. Topi dipakai rapi, tapi wajahnya kaku. Dia salam hormat ke rekan-rekannya yang dulu mungkin pernah dia perintah sebagai bos. Senior security, Pak Slamet, yang sudah 20 tahun di perusahaan, jadi pembimbingnya. Pak Slamet tak tahu hubungan kami. Dia hanya bilang, Reza, kerja keras ya, jangan malas absen. Reza angguk patuh. Siap, Pak. Dia berdiri di pos gerbang, periksa kartu tamu, buka palang untuk mobil masuk keluar. Matahari Jakarta panas menyengat, keringat menetes di dahinya. Beberapa karyawan lama kenal dia. Ada yang salam biasa, ada yang bisik-bisik.
Itu Reza kan? Anak Pak Haryanto dulu. Tapi tak ada yang berani ejek terang-terangan. Nama Arga Wijaya sekarang terlalu besar untuk digosipkan sembarangan. Sore hari, shift Reza selesai. Dia pulang naik angkot katanya. Aku tak panggil dia, biar waktu yang ajarkan. Bulan pertama berlalu, perusahaan terus membaik. Laba kuartal ini naik 200% dibanding tahun lalu. Media sebut ini kebangkitan Phoenix di sektor properti. Aku mulai proyek baru. Kota mandiri di luar Jakarta, ramah lingkungan, terintegrasi dengan teknologi Apex. Nilainya 5 triliun. Investor berebut ikut. Pak Darmawan pensiun setengah. Dia serahkan sebagian besar sahamnya di Apex ke aku sebagai bonus. Kau sudah melewati aku, Arga, katanya. Aku hanya tersenyum. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Suatu hari, ibu datang ke kantor. Dia lebih tua sekarang. Rambut beruban, langkah pelan. Dibantu tongkat. Security di gerbang, Reza, lihat ibu datang dengan taksi online. Dia hampir salam, tapi ibu lewat begitu saja, tak pandang dia. Aku sambut ibu di lobi pribadi. Bu, sapaku hormat. Ibu tatap aku lama, matanya basah. Arga, maafkan Mama. Aku diam. Mama dulu ikut Reza. Mama pikir Reza lebih mirip ayahmu. Pandai bicara, disukai orang. Mama salah. Dia pegang tanganku. Ayahmu sebelum meninggal, dia menyesal. Dia bilang, Arga yang benar. Reza cuma pintar nindas. Aku tarik napas dalam. Sudah lewat, Bu. Ibu lanjut. Mama tak minta apa-apa. Hanya, bolehkah Mama tinggal di rumah Bogor lagi? Bang mau sita. Aku anggup. Rumah itu sudah saya beli kembali, Bu. Mama tinggal di sana seumur hidup. Tak ada yang ganggu. Ibu menangis pelan. Terima kasih, Nak. Aku antar ibu sampai lift. Di luar, Reza lihat dari posnya. Mata kami bertemu sebentar. Dia tatap tanah. Malam itu, aku dapat laporan dari HR. Reza kerja bagus. Tak pernah telat. Tak pernah mengeluh. Bahkan, bantu rekan shift sakit. Aku tersenyum kecil. Mungkin ada harapan. Tapi aku tak buru-buru. Biarkan dia buktikan dulu. Beberapa bulan berlalu sejak Reza mulai bekerja sebagai security. Aku tak pernah memanggilnya ke ruanganku lagi. Tak ada pertemuan khusus, tak ada kata-kata pribadi. Aku hanya pantau dari jauh melalui laporan bulanan HR dan rekaman CCTV sesekali. Reza berubah. Dia datang paling awal, pulang paling akhir. Dia bantu rekan-rekannya angkat barang berat, ganti shift saat ada yang sakit, bahkan ikut patroli malam tanpa keluh. Pak Slamet, atasannya, pernah bilang di rapat manajemen. Anak baru yang namanya Reza itu rajin sekali, Pak. Jarang ada yang seperti dia. Aku hanya angguk. Bagus, beri bonus kinerja jika layak. Perusahaan terus melesat. Apex Maju Jaya Group kini jadi salah satu pengembang terbesar di Indonesia. Proyek Kota Mandiri mulai groundbreaking. Saham naik 3 kali lipat sejak akuisisi. Karyawan baru ribuan, proyek baru puluhan. Aku mulai terlibat filantropi. Bangun sekolah vokasi bisnis di beberapa kota. Beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang ingin belajar teknologi dan properti. Namanya Yayasan Haryanto Wijaya, untuk hormati ayah. Ibu sering datang ke acara yayasan. Dia duduk di baris depan, tersenyum bangga setiap aku berpidato. Suatu sore hujan deras. Aku keluar kantor lebih lambat dari biasa. Lift turun ke basement parking. Di sana, aku lihat Reza berdiri di pos gerbang bawah tanah, jas hujan basah kuyup. Dia buka palang untuk mobilku. Mobil berhenti sebentar. Kaca aku turunkan. Reza salang hormat. Selamat malam, Pak Arga. Air hujan menetes dari topinya. Aku tatap dia lama.
Wajahnya lebih tirus, tapi matanya lebih jernih. Tak ada lagi sinis, tak ada lagi sombong. "Reza," kataku pelan. "Iya, Pak." "Kau sudah 6 bulan di sini. Kinerjamu baik." "Terima kasih, Pak." Aku jeda sejenak. Hujan semakin deras. "Minggu depan, lapor ke HR. Kau dipindah ke divisi operasional proyek. Jadi site supervisor junior. Gaji naik 2 kali lipat. Belajar lagi dari bawah." Reza terpaku. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan. "Terima kasih, Kak. Pak Arga, saya tak akan kecewakan lagi." Aku angguk. "Buktikan dengan kerja, bukan kata." Kaca naik lagi. Mobil melaju keluar gedung. Di kaca spion, aku lihat Reza masih berdiri tegak, salam hormat sampai mobilku hilang di tikungan. Malam itu, aku ke rumah ibu di Bogor. Rumah kecil yang dulu jadi tempat persembunyian kini hangat lagi. Ibu masak makanan kesukaanku. Ayam goreng lengkuas dan sayur asem. Kami makan berdua di teras, lihat sawah gelap di kejauhan. "Reza baik-baik saja, Bu?" tanyaku. Ibu tersenyum lembut. "Dia sering telepon Mama, bilang dia belajar banyak sekarang. Bilang terima kasih pada kakaknya." Aku diam. Ibu pegang tanganku. "Arga, Mama bangga padamu. Ayahmu pasti juga di sana." Aku tatap langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip. Aku sudah tak marah lagi. Pengkhianatan itu pernah hampir hancurkan aku. Tapi justru jadi bahan bakar yang bawa aku ke puncak. Sekarang, aku berdiri di atas sana. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk buktikan. Aku punya bakat bisnis. Lebih dari yang mereka semua bayangkan. Aku angkat gelas teh hangat. "Untuk kita semua," bisikku. Hujan sudah reda. Jakarta dan hidupku kembali cerah.